adik-adik serta didik yang saya hormati. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi di mana materi ini berhubungan dengan entrepreneurship spiritual, di mana materinya berjudul adalah magnet rezeki. Jadi ilmu magnet rezeki adalah bagaimana kita mempelajari ilmu untuk menarik rezeki dengan cara Allah. Magnet rezeki, buku ini dikarang oleh Ustadz Nasrullah ya. Jadi buku itu begitu fenomenal ya, jadi bestseller di Indonesia. Karena apa? Karena banyak orang yang memang terinspirasi, yang mendapatkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang mereka inginkan ketika mereka membaca buku Magnet Rezeki dari Ustadz Nasrullah. Apa yang akan kita pelajari di buku Magnet Rezeki itu? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hakikat dari manusia. Jadi apa tujuan penciptaan manusia, kemudian bagaimana skema rezeki dari Tuhan, dan kita akan mempelajari bagaimana kita akan menjadi seseorang yang mendapatkan kebahagiaan seperti bahagianya orang yang ada di dunia. Ya, jadi intinya magnet rezeki itu adalah bagaimana kita menarik rezeki dengan cara Allah, bagaimana rezeki itu akan datang bertubi-tubi kita, bahkan rezeki itu akan datang meskipun hanya ada di dalam pikiran kita, belum sempat terucap tapi rezeki itu sudah hadir ya. Dan mempelajari magnet rezeki juga menempatkan pada posisi kita bagaimana duduk, diam, dan rezeki datang. Seperti apa? Seperti cicak, yang cicak-cicak di dinding merayap, tiba-tiba ada nyamuk langsung hap. Jadi rezeki itu akan dikirimkan oleh Tuhan ya. Nanti akan dikisahkan bagaimana kisah-kisah keajaiban yang Allah telah tuliskan di dalam Al-Quran, telah sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, jadi magnet rezeki itu kuncinya adalah kita mempercayai, kita harus percaya akan adanya keajaiban. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti materi magnet rezeki, salah satu kuncinya adalah Bapak Ibu percaya akan adanya keajaiban. Percaya bahwa Islam itu ajaib, percaya bahwa Allah itu ajaib dan bisa melakukan sesuatunya dengan ada kehendak darinya. Jadi bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, atau kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Untuk mempelajari tentang magnet rezeki ini, hal pertama yang harus kita kuasai, hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Ya, silakan Bapak Ibu, apa sih? Kenapa manusia diciptakan? Apa sih tujuan awal Tuhan menciptakan manusia? Silakan, ada yang tahu jawabannya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, silakan untuk dibuka Al-Qur'annya, bahwa Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Dan malaikat bertanya, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang nantinya akan membuat kerusakan? Dan Tuhan menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu. Kemudian di ayat selanjutnya saya bacakan ya. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengumumkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kemudian, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang ada di dalamnya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi hakikat penciptaan manusia yang pertama, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu untuk dimuliakan. Apa dimuliakan? Karena begitu sudah ada malaikat ya beribadah terus kepada Tuhan, dan Tuhan akan menciptakan sesuatu khalifah. Ya, meskipun ada protes dari malaikat, bukan protes, tidak ada pertanyaan dari malaikat, kenapa Kau akan menciptakan seorang khalifah yang nantinya akan membuat kerusakan di muka bumi? Dan Tuhan menjawab bahwa sesungguhnya aku mengetahui daripada kamu, lebih tahu ya. Nah, artinya apa?
Artinya adalah Tuhan itu hendak menciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan, kemudian dikasih ilmu nama-nama benda. Setelah itu kemudian disuruh menginformasikannya, menyampaikannya kepada para malaikat. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu malaikat disuruh untuk bersujud kepada Adam sebagai sujud untuk penghormatan. Jadi malaikat pun bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi jelas. Jadi tujuan Tuhan pertama kali menciptakan Nabi Adam adalah untuk dimuliakan. Malaikat pun sampai bersujud. Nah, sehingga karena dimuliakan inilah yang menyebabkan setan itu sakit hati. Kenapa setan sakit hati? Karena katanya setan ini adalah salah satu malaikat, makhluk malaikat yang terus beribadah kepada Tuhan, ya, tetapi dengan diciptakannya Adam, yang diciptakannya dari tanah, dan dia harus bersujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, dan Adam merasa, dan setan merasa dia lebih baik, sehingga dia menolak perintah dari Tuhan untuk bersujud kepada Adam. Jadi jelas yang pertama, hakikat penciptaan Nabi Adam adalah untuk dimuliakan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau mengkaji dari Al-Quran, dari surat Al-Baqarah ini, bahwa setelah Nabi Adam diciptakan, diberitahukan nama-nama benda, disampaikan kepada malaikat, malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tinggallah kamu di surga, makan dan minumlah sesukamu. Ya. Lihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan itu ingin membahagiakan Nabi Adam untuk tinggal di surga, boleh makan dan minum apapun yang mereka inginkan. Tetapi ada satu larangan, janganlah memakan yang satu ini, yaitu apa? Buah huldi. Ya. Dan karena setan ini merasa sakit hati, ya. Padahal sebenarnya Allah itu berdiskusi mungkin dengan setan, apakah gerangan yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Setan menjawab, sesungguhnya aku merasa lebih baik daripada Adam. Adam aku kau ciptakan dari api, dan Adam kau ciptakan dari tanah. Sesungguhnya api lebih mulia daripada tanah. Ya. Itulah ciri dari setan. Setelah ditegur oleh Allah, bukannya meminta maaf, bukannya memohon ampun kepada Allah, tetapi malah memberikan alasan-alasannya. Apa setelah itu? Setelah itu Tuhan, kalau kau tidak patuh terhadap perintahku, maka engkau termasuk makhluk yang dihinakan. Jadi dialognya, apakah yang menghalangi untuk bersujud kepada Adam? Ya. Kemudian iblis menjawab, aku lebih baik dari dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Kemudian Allah mengutuknya, turunlah kamu darinya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang hina. Nah, iblis menjawab, dia pun meminta kepada Allah untuk menangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Iblis dendam kepada manusia sebagai keturunan Nabi Adam, karena kehadirannya, obsesinya jadi makhluk nomor satu sepanjang masa itu jadi buyar. Ya. Iblis meminta penangguhan, ya, sampai hari kiamat. Dan Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Ya. Kemudian iblis menambah lagi, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya sungguh-sungguh akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak menemukan mayoritas dari mereka ke dalam golongan yang bersyukur. Itulah Bapak Ibu. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, pertama manusia diciptakan untuk dimuliakan, yang kedua manusia diciptakan untuk disenangkan. Karena untuk tinggal di surga, makan dan minumlah sesukamu, tetapi jangan dekati pohon yang satu itu menurut. Maka setan dengan kesakitan hatinya, setan dengan berbagai rekayasanya selalu membujuk, katanya mendatangi dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanannya. Akhirnya terbujuklah Nabi Adam. Dan Nabi Adam akhirnya memetik buah huldi dan dimakan bersama Siti Hawa. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu maka Nabi Adam dan Hawa mendapatkan murka dari Allah dan dikutuk untuk turun dari surga. Setan telah berhasil memperdaya Nabi Adam. Ini penting sekali Bapak Ibu. Apa sih yang membedakan Nabi Adam dengan setan? Setan setelah mendapatkan murka dari Allah, setelah dikutuk dari Allah, bukannya meminta maaf, bukannya berdoa memohon ampun, tetapi setan malah meminta penangguhan untuk ditambahkan, untuk dikekalkan, ya, sampai hari kiamat. Apa yang terjadi dengan Nabi Adam? Nabi Adam setelah mendapatkan teguran dari Allah dengan diturunkan dari surga, maka Nabi Adam langsung berdoa.
Doanya yang sampai sekarang kita selalu gunakan sebagai umat manusia. Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan setelah berdoa itu Tuhan mengabulkan doanya. Bapak Ibu, yang paling penting digarisbawahi adalah apa sih ya yang menyebabkan kesengsaraan dari Nabi Adam ya. Ketika turun dari surga, Nabi Adam dan Hawa itu dipisahkan. Nabi Adam turunnya di Sri Lanka dan Siti Hawa turunnya di Saudi Arabia. Perjalanan yang begitu jauh antara Sri Lanka, India, yang di Sri Lanka, kemudian di Arab Saudi. Jadi yang membedakan antara setan dan Nabi Adam ketika mendapatkan kutukan dari Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah, dia langsung berdoa. Ya. Dan yang menyebabkan kesengsaraan Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, yang pertama Nabi Adam mengalami kecemasan. Apa ya kecemasannya? Karena dia dipisahkan dari Hawa. Yang selama ini di surga selalu berdua, ketika turun ke dunia, Adam harus mencari-cari Siti Hawa karena dipisahkan begitu lama. Dan berjalan itu selama 40 hari dari Sri Lanka ke Saudi Arabia. Yang kedua, dengan diturunkannya Nabi Adam dari surga, yang tadinya Nabi Adam diliputi oleh kesenangan, diliputi kebahagiaan, makan dan minumlah sesukamu, apapun yang diinginkan ada di surga. Tetapi ketika beliau lahir ke dunia, diturunkan ke dunia, maka kesengsaraan, kepedihan, kelaparan itu menghantuinya. Yang tadinya makan dan minum sesukanya, kemudian setelah di dunia, maka untuk makan sesuap makanan pun itu harus dengan jerih payah. Mungkin kisah Nabi Adam dan Hawa ini sama seperti kisah semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu disadari atau tidak, ketika lahir ke dunia Bapak Ibu tidak memakai pakaian selai pun. Ini sama seperti Adam dan Hawa ketika pertama kali diturunkan dari surga. Yang kedua, Bapak Ibu yang sudah menikah mungkin tidak menyangka bahwa yang menjadi pasangan Bapak Ibu adalah orang itu. Ya. Bapak Ibu misalkan meskipun jodohnya Bapak Ibu ternyata satu kampung, tapi dari Bapak Ibu kecil sampai dewasa sampai menikah, Bapak Ibu tidak pernah tahu bahwa orang itulah yang akan menjadi jodoh kita. Sama seperti Nabi Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga dipisahkan. Ada yang menghalangi, ada jarak yang begitu jauh. Kita pun misalkan meskipun tidak ada jarak yang begitu jauh, tetapi ada yang menghalangi kita untuk mengetahui siapa pasangan kita. Jadi kecemasan kita pada saat mencari pasangan itu sama seperti kecemasan Nabi Adam ketika mencari-cari Siti Hawa. Apakah yang menyebabkan sulitnya kita mendapatkan jodoh? Ya mungkin karena kita tadi telah melanggar yang menjadi larangan dari Tuhan. Apakah yang menyebabkan kesengsaraan yang dihadapi oleh Nabi Adam? Apakah yang menyebabkan kegelisahan, kekhawatiran yang dihadapi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Itu karena adanya dosa. Sehingga Bapak Ibu silakan introspeksi diri. Apakah yang menimpa kita saat ini? Apakah kita diliputi kekecewaan, diliputi kekurangan, diliputi kelaparan? Mungkinkah ada dosa yang menyebabkan kita diliputi itu? Karena sebetulnya kalau manusia tidak ada dosa, maka dia akan mendapatkan surga. Apapun yang diinginkan, apapun yang diharapkan, dia akan terjadi. Ya, kehidupan surga adalah kehidupan yang begitu bahagia, seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat Al-Zuhruf, ya, Quran ayat 70, surat 71 itu mengisahkan tentang bagaimana surga. Ya, surga itu begitu indah. Ya, surga itu di dalamnya ada sungai yang mengalir. Ya, di dalamnya banyak mutiara-mutiara. Banyak dikisahkan tentang surga di dalam surat Yasin juga disampaikan Bapak Ibu tentang indahnya surga. Jadi kita kembali lagi, apa sih yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga? Apa yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diliputi kesengsaraan, diliputi kecemasan, diliputi kesakitan, ya, diliputi kesedihan? Apa yang menyebabkan itu semua? Yang pertama adalah yang menyebabkan karena adanya dosa yang telah mereka lakukan. Dan setelah Nabi Adam berdoa kepada Tuhannya, memohon ampunan atas segala kesalahannya, maka Tuhan mengabulkan doanya. Dan akhirnya dipertemukanlah Nabi Adam dan Hawa itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah apabila kita diliputi oleh kesedihan, kesengsaraan, kesakitan, kekurangan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoalah. Berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan. Karena tidak mungkin hal jelek terjadi sama kita. Tidak mungkin ada kepahitan yang menimpa sama kita. Tidak mungkin ada kesedihan, kesengsaraan yang menimpa pada kita
kecuali ada dosa di dalam diri kita. Dosa yang seperti apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Ya, di dalam cerita-cerita para ulama bahwa di akhirat nanti ada yang namanya jembatan siratal mustaqim, di mana jembatan tersebut tajam silet, ya, bagaikan satu rambut dibelah menjadi 7. Begitu tajam, begitu tipis. Banyak orang yang terjatuh. Ya. Pertanyaannya, di manakah siratal mustaqim? Sementara setiap kita membaca surat Al-Fatihah selalu kita bacakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini jalan yang lurus. Jalan lurus seperti apa? Jalan lurus, jalan yang Bapak Ibu tapak. Dosa itu begitu banyak. Setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan manusia. Contohnya dosa apa? Kita nggak punya dosa. Ya, misalkan pagi-pagi kita membicarakan orang, itu sudah masuk dosa. Sholat kita telat, itu juga dosa. Kita tidak menahan pandangan kita, itu juga dosa. Kita bicara sembarangan, itu juga dosa. Mungkin dosa-dosa kecil-kecil itulah, kalau Bapak Ibu sholat tidak pernah ketinggalan, tahajud tidak ketinggalan, mungkin dosa-dosa kecil itulah yang menyebabkan Bapak Ibu itu berada dalam kesusahan. Mungkin dosa-dosa kecil itulah yang menyebabkan Bapak Ibu diliputi oleh kesengsaraan. Sehingga Bapak Ibu, langkah pertama Bapak Ibu untuk menjadi pribadi magnet rezeki yang akan menarik rezeki Bapak Ibu seperti surga, seperti di surga meskipun belum surga yang sebenarnya. Artinya bila Bapak Ibu baru menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu akan datang segera seperti di surga. Maka hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menghindari yang namanya dosa. Hindari membicarakan orang lain, ini ghibah, dosa. Hindari, tinggalkan. Bapak Ibu menunda-nunda sholat itu dosa. Cepat segerakan kalau waktu sholat datang. Rumus yang pertama Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa menjadi pribadi magnet rezeki yang akan dikejar-kejar oleh rezeki, Bapak Ibu duduk, diam, rezeki datang bertubi-tubi. Maka yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menghindari yang namanya dosa. Baik Bapak Ibu, satu. Yang kedua Bapak Ibu, syarat Bapak Ibu untuk bisa menjadi seseorang pribadi yang menjadi magnet rezeki. Jadi magnet rezeki, bagaimana kita menarik rezeki dengan cara Allah. Yang kedua adalah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus mempercayai tentang adanya keajaiban-keajaiban. Keajaiban seperti apa Bapak Ibu? Keajaiban yang banyak disahkan di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran itu dibuat itu untuk apa? Al-Quran dibaca untuk apa Bapak Ibu? Al-Quran itu dibaca adalah untuk dipraktekkan. Dipraktekkan seperti apa? Ya, di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah ajaib Bapak Ibu. Yang pertama mungkin yang akan saya ceritakan, kalau Nabi dan Rasul jelas itu adalah mujizat. Mujizat itu hanya milik Rasul dan manusia mungkin tidak akan mendapatkan mujizat. Tetapi manusia bisa mendapatkan keajaiban. Adakah manusia yang mendapat keajaiban selain Nabi dan Rasul? Ada. Ya. Yang pertama mungkin saya akan sampaikan salah satu keajaiban yang ada di dalam surat Maryam. Ya, di dalam surat Maryam, jadi saya ceritakan dulu bahwa Maryam ini lahir dari keluarga Imran. Dari surat Al-Imran silahkan dibaca. Imran itu menginginkan seorang anak laki-laki dan diprediksi bahwa anak yang ada di kandungan istrinya adalah laki-laki, sehingga begitu besar harapan bahwa akan muncul seorang generasi anak laki-laki. Dan ibunya bernadar bahwa anaknya nanti kalau lahir akan untuk ada di mihrab, ya. Kalau sekarang mungkin di masjid, ya, untuk mengabdi kepada Tuhan. Ya. Tetapi kenyataannya bahwa begitu lahir, maka yang lahir dari kandungannya itu adalah seorang perempuan. Betapa kecewanya masyarakat, betapa diperolok-olokannya. Sedangkan berdasarkan ramalan, berdasarkan perkiraan, yang lahir itu adalah anak laki-laki. Namun demikian, ibunya tetap bahwa Siti Maryam dihidmatkan, ya, di Baitul Maqdis, ya, di Baitul Maqdis untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, begitu lahir dititipkan, dan ketika lahir, Siti Maryam ini berada di pengawasan yang namanya Nabi Zakaria. Siti Maryam adalah orang yang dimuliakan, tetapi bukan Nabi. Apa keajaiban Siti Maryam? Jadi di dalam surat Al-Imran, ya, keluarga Imran, di surat Al-Imran dan di surat Maryam, silakan dicari ayat-ayatnya Bapak Ibu. Yang pertama dinyatakan bahwa Nabi Zakaria itu sangat bahagia ketika dititipkan, ketika Maryam menjadi
diasuh olehnya. Karena apa? Karena Nabi Zakaria ini usianya sudah tua, sedangkan istrinya mandul. Di usia tua itu beliau tidak mendapatkan anak, sehingga begitu bahagia ketika Siti Maryam dititipkan di bawah pengasuhannya. Dan apa yang terjadi setelah Siti Maryam di dalam pengasuhannya? Siti Maryam mendapatkan keberkahan bagi keluarga Zakaria. Dan satu hal yang menjadi catatan penting di sini, bahwa katanya setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar Siti Maryam, maka selalu didapatinya makanan di kamar Siti Maryam. Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, "Ya Siti Maryam, dari manakah makanan ini?" "Sesungguhnya makanan ini adalah dari Allah." Itu jawaban dari Siti Maryam. Ya, begitu lama ya, Nabi Zakaria mengawasi Siti Maryam. Ya, mungkin dari komunikasi itulah belajar apa sih yang menyebabkan Siti Maryam itu istimewa sampai Tuhan pun memberi makanan secara langsung. Ya. Maka di surat Maryam di ayat pertama, Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya, "Ya Allah, sesungguhnya usiaku sudah tua, sedangkan kudapati istriku mandul, tetapi aku ingin mendapatkan seorang anak." Nah, ini saya bacakan saja Bapak Ibu ya ayatnya ya. Jadi di ayat 3, ketika berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, jadi doanya harus suaranya lembut. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu." Ayat 5, ayat 6-nya, "Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Kemudian malaikat Jibril yang memanggil Zakaria untuk menyampaikannya, sedangkan dia tengah berdiri melakukan salat di mihrabnya. "Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh." Itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 39. Kemudian di dalam surat Maryam ayat 8 jawabannya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Kemudian Allah berfirman di ayat 9-nya, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sesungguhnya engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada zaman itu engkau belum berwujud sama sekali." Di ayat 9. Di ayat 10-nya, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sangat sehat." Jadi ada sebuah keajaiban. Ajaibnya apa? Nabi Zakaria di usianya yang sudah sangat tua, kemudian istrinya yang dihadapinya mandul, tetapi beliau berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Ya, dengan suara yang lembut, dengan doa yang tulus, ya, yang terus menerus. Maka Tuhan mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan informasi kepada Nabi Zakaria bahwa Zakaria akan mendapatkan seorang anak yang diberi nama Yahya. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Keajaiban itu selalu ada. Kuncinya apa? Berdoa, Bapak Ibu. Nabi Adam bisa selamat dari kutukan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena doa. Nabi Zakaria bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, itu seorang anak, itu adalah dengan doa. Dan keajaiban yang ada di Siti Maryam adalah selalu mendapatkan makanan dari Tuhannya. Dan Siti Maryam ini kelak akan melahirkan seorang anak yang sangat berpengaruh, yaitu Nabi Isa, yang menyampaikan risalah-risalah untuk melakukan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian adakah kisah selain itu yang mengabarkan sebuah keajaiban? Kalau tadi saya sampaikan bahwa yang namanya mukjizat itu sudah jelas oleh orang-orang pilihan dari Allah, yaitu Nabi dan Rasul. Tetapi adakah orang yang manusia biasa tapi mendapatkan keajaiban, mendapatkan keistimewaan dari Tuhan? Ada. Ya. Dikisahkan di dalam kisah Raja Sulaiman. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman itu akan kedatangan Ratu Bilqis setelah beliau mengundangnya. Kemudian pada saat rapat dengan para pembesar-pembesar negara, Nabi Sulaiman mengatakan bahwa hari ini akan datang seorang Ratu Bilqis
adakah di antara kamu yang mampu memindahkan singgasananya? Kemudian ada salah satu jin dari golongan Ifrit yang sangat kuat, dia menyatakan, sesungguhnya aku mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau duduk. Tetapi waktu itu Nabi Sulaiman kurang puas, ingin yang lebih cepat. Akhirnya ada salah satu orang yang dari kalangan orang yang berilmu, dia menyatakan, sesungguhnya aku mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau mengedipkan mata. Maka seketika itu istana Ratu Bilqis hadir di hadapan Nabi Sulaiman.